Kembali dari masyarakat yang mau persepsinya seperti apa kan, kadang akibatnya kan terlahir persepsinya jelek atau apa. SMA kan bawa nama geng kan, tempat wilayah geng lain, ada kakak tingkat situ, kakak alumni, dia nanya ngapain di sini gambar gini, nanti salah-salah tiba-tiba ditangkap aparat dan lain-lain kan juga. Ya memang udah jadi kebiasaan sih kalau untuk kita para street art. Oke, kembali di acara Omah Bae kita kali ini. Jonathan. Halo. Jonathan ini salah satu temen aku di kampus. Dia salah satu orang yang menggeluti karya graffiti. Menggeluti ya. Tapi ya bahasanya ya, ngono ya. Boleh kenalan dulu, Mas Jonathan. Ya, kayaknya udah tahu nama ya. Ya mungkin perkenalan tuh. Ya kalau bisa dibilang profil kamu. ya mungkin dari nama Jonathan, panggilan Joe, asalnya dari Papua. Dari Papua. Terus bukan menggeluti sih, cuma hobi graffiti. Oh iya, hobi. Salah ngomong aku. Iya, enggak, cuman hobi doang sih, kayak hobi cuman yang udah kayak karyanya tuh udah kayak kemana-mana gitu loh misalnya gitu. Ya enggak banyak juga sih. Mulai hobi graffiti itu sejak kapan Bang? Kalau hobi graffiti itu sebenarnya dari SMP kelas 1 sih. SMP kelas 1? SMP kelas 1. Dulu kira-kira terinspirasinya gimana itu bisa? Itu gara-gara ini sih, waktu pas balik ke Jogja kan. Orang tua asli Jogja. Terus kita jalan-jalan ke Malioboro. Sekarang Malioboro itu kan ada cerita-cerita tuh. Graffiti. Terus mulai tertarik, kok bisa kayak gitu. Sudah yang mulai ngeliat di pinggir jalan gitu. Ngeliat pinggir jalan terus tertarik terus searching di Google. SMP searching Google, ngikut gambar gini lah. Itulah. Terus ada teman juga kan bisa gambar kayak gitu. Sampai asik gambar. Akibatnya kan zaman SMP tuh nggak pernah mencatat, jadi kalau disuruh jadi mencatat, buku catatan tuh malah buat oret-oretan gitu. Jadi di belakang buku tuh malah ini gambar-gambar semua grafiti tidak jelas kayak apa gitu, kayak saya cinta ini pokoknya itulah. Berarti terinspirasinya dari lihat di Jogja ini, pas lihat di Jogja, lihat di jalan-jalan gitu. Lihat di jalan, terus akhirnya iseng-iseng kan nyeret-nyeret di buku pelajaran. Terus biasanya kalau selain di kertas gitu loh, media yang sering kamu gunakan gitu, sering gambar di mana? Di tembok atau di mana gitu? Kalau media sih sebenarnya tergantung ya. Kalau saya sih ke arah modal, ke arah. Jadi tergantung modal. Iya, ketergantungan gitu. Jadi kalau misalnya ada rezeki lebih, ya gambar di tembok. Kalau belum ada ya gambar-gambar di kertas sih. Nggak jadi masalah gitu. Berarti kamu lebih ke ini ya, kamu berkarya untuk memuaskan diri kamu sendiri. Iya, untuk memuaskan diri sendiri. Asik. Kan ada tuh orang berkarya biasanya untuk nyari duit dan segala macam gitu. Tapi kamu enggak ya? Belum ya? Mungkin belum. Sempat terpikirkan sih maksudnya. Cuman gambar-gambar gini doang, nggak jelas gitu loh. Nggak ada makna tuh. Tapi ya makin lambat laun ya mikirnya kalau gitu-gitu terus kayak ngapain sih gitu. Terus di Papua ya dulu ya, di Papua. Sama mungkin pas di sini juga udah pernah kayak tergabung satu komunitas gitu. Yang sama-sama graffiti. Kalau komunitas sih pas lulus SMA baru gabung, tapi ya itu SMA kamu di sini kok ya? Iya, SMA di sini. SMA di Jogja kan, terus lahir besar di Papua. Jadi pas lulus SMA di sini ada teman ngajak teman-temannya dari arah Jabodetabek sana punya komunitas, ngajak mau nggak gabung dari kecil-kecilan aja, nggak usah yang langsung tinggi-tinggi kan, kita mulai dari bawah. Aku bilang ayo nggak apa-apa, gas. Terus gabung, bawa namanya di Jogja, sempat sekali bawa namanya ada, terus diapresiasi gitu loh, maksudnya wah boleh juga nih, ayo nggak apa-apa. Jadi kayak istilahnya saya yang basisnya di Jogja, tapi kalau yang pusatnya di Jabodetabek. Jabodetabek. Oh iya, tadi ini ngomongin soal graffiti. Ini aku rada penasaran juga sih sebenarnya. Dari sudut pandang kamu, sebenarnya arti graffiti itu apa sih? Arti graffiti itu apa ya?
Kalau kalau yang apa ya, pengetahuannya saya sih sebenarnya graffiti dari awalnya tuh sejarahnya panjang. Sejarahnya panjang, panjang Yo. sekali. Boleh lah secara singkat kamu Kalau graffiti itu sebenarnya sebuah coretan yang berawal dari bentuk propaganda. Coret-coretan, bentuk tulisan. Terus makin lambat laun berkembang, terus sempat dianggap itu apa kan sebagai alat untuk propaganda, kan kesannya buruk, tapi lambat laun dia berkembang jadi sebuah seni yang berarti gitu. Jadi nggak cuman asal-asal coret-coret doang. Jadi dia lebih punya makna ya istilahnya. Dia lebih berkesan gitu kalau menurut saya. Jadi kayak semua yang dibuat tuh nggak cuman ya sekedar coretan biasa tuh, tapi itu kayak curahan ekspresi si penggambarnya gitu ya. Sebenarnya kan juga sejarah graffiti kan, kata graffiti kan juga diambil dari bahasa Yunani, apa graphein, yang artinya kan menuliskan. Iya, jadi kamu punya karya yang benar-benar yang sampai saat ini masih kamu ingat apa itu sangat berarti banget gitu lah. Oh tuh. Ada ceritanya mungkin gitu. Mungkin pas kamu lagi galau atau apa? Oh itu ada, begitu pas gabut tuh. Gabut. Waktu itu masih zaman SMA kan, bawa nama geng kan, gambar nama geng, terus gabut gambar di salah satu tempat wilayah, itu ternyata tempat wilayah geng lain. Geng lain, jadi nggak tahu. Terus ada kakak tingkat situ, kakak alumni, dia nanya ngapain di sini gambar ini. Terus kamu tahu nggak ini wilayahnya siapa, bla bla bla. Terus kamu udah izin belum? Wah belum kakak, belum izin. Ya udah gambar aja, ini juga istilahnya kan kita sama-sama ini apa suka hal ini, kamu juga berani untuk ngomong, ya udah lanjutin aja gambar. Terus malah didukung sama kakak tingkatnya. Gimana? Malah didukung gitu loh. Jadi malah kamu punya capsnya enggak, punya ininya enggak, ini kita bantuin, malah dibantuin. Jadinya kayak seolah-olah walaupun itu tempat wilayah lain, malah saya nggak tahu kalau itu kakak tingkat yang ini tempatnya dia, kampungnya dia gitu. Malah gambar situ, ya udah gambar. Berarti gambar kayak gitu berarti nggak sembarangan ya tempat ya, harus ada izinnya juga ya sebenarnya. Tapi kalau aku lihat ini aku kan sebagai orang awam tentang graffiti tuh, kan ada tuh di jalan-jalan di Jogja lah, itu tuh kayak yang coretannya yang kayak cuman coretan biasa, terus kayak yang bener-bener dia niat banget gitu. Kan ada juga yang istilahnya vandal juga kan. Nah itu bedanya sama graffiti itu apa itu vandal? Kalau vandal sama graffiti itu sebenarnya ngeliat dari maknanya sih, ngeliat dari artiannya gitu. Kalau pendapat pribadi kan, graffiti itu gambar atau bentuk seni yang punya makna gitu, walaupun misalnya dia bentuknya abstrak, aneh-aneh gitu, tapi dia punya makna di dalamnya. Dari pihak senimannya itu menyematkan sesuatu di dalamnya. Tapi kalau bentuk vandal itu kayak coretan-coretan nggak jelas, dia tuh tipikal yang bentuk merusak. Vandalisme kan sesuatu yang merusak, coret-coretan nggak jelas gitu. Jadi tapi sebenarnya kembali lagi dari masyarakatnya mau persepsinya seperti apa kan. Kadang perspektif orang ketika melihat graffiti kan terlahir persepsinya, akibatnya kan terlahir persepsinya jelek atau apa. Itu sebenarnya kembali dari merekanya sendiri sih, maunya gimana gitu. Kalau pandangan sih beda gitu antara graffiti dengan vandalisme. Tapi kan kayak graffiti segala macam, vandalisme itu kan memang mayoritas kebanyakan untuk di mata masyarakat itu kan negatif gitu kan. Nah itu tuh pernah nggak sih pengalaman kayak kamu ngilok gitu, kamu kayak dimarahin orang gitu? Kalau dimarahin kayaknya belum ya, tapi cuman kalau diliatin dikejar pernah sih. Karena kan awalnya dulu kan dari vandal coret-coretan nggak jelas kan, nyoret terus malah ketahuan dari warga, itu dikejar. Oh gitu. Dikejar. Iya, itu udah lama sih. Tapi sebenarnya itu nggak baik ya itu ya. Itu nggak baik. Nah itu kalau untuk dari kamu sendiri solusinya supaya kesannya untuk para street art atau para graffiti gitu, nah kalau biar di mata masyarakat tuh kayak nggak melulu negatif gitu. Nah sebenarnya sih ngeliat kepada wadahnya sih, bukan kepada itu,
Kalau diberikan wadah yang pas dan sesuai ya nggak jadi masalah gitu kan kekurangan wadah sebenarnya. Kita untuk mengekspresikan hal itu kan wadahnya kurang, spot-spotnya nggak ada. Terus makanya kebanyakan yang kayak ilegal gitu ya. Ilegal. Jadi kan jatuhnya banyak yang gambarnya kan di jalan-jalan. Terus gambarnya itu kan karena kekurangan wadah. Ada sih wadah cuman nggak banyak gitu. Terus ujung-ujungnya kan juga saling rebutan kan, istilahnya saling blok ke blok. Kayak udah ada gambar lama dari mungkin seniman yang lain, di blok lagi, gambar lagi, gitu aja terus. Oh iya. Terus kamu kalau misalkan graffiti gitu, cara-cara kamu untuk melakukan prosesnya dengan secara senang hati, cara cari inspirasinya itu gimana kalau? Cari inspirasi ya kalau saya sih lebih ke arah cari tempat yang tenang. Cari tempat yang tenang. Cari tempat tenang. Biasanya sih biasanya kalau kayak gitu duduk di pinggir-pinggir sawah. Kalau enggak, kadang yang paling sering itu malah ini di kamar mandi. Pas boker gitu. Boker sambil rokok lagi ya. Bokernya ya itu. Iya oke. Iya. Biasanya gitu kadang, apa nih dapat sesuatu baru coba diaplikasikan di kertas. Terus nanti kalau memang punya waktu atau punya rezeki lebih baru gambar di tembok. Kamu pernah nggak sih diminta tolong sama seseorang gitu untuk gambar gitu? Maksudnya kalau misalkan kamu gambar kayak di tempat gitu kan kayak kemauan kamu sendiri gitu. Kalau kamu diminta suruh orang gitu langsung gambarin, mungkin di rumahnya atau gimana? Pernah nggak sih kamu? Kalau dimintain gambar cuma sekali aja sih. Sekali aja. Waktu itu di depan tongkrongannya digambar, cuma sekedar gambar nama tongkrongannya gitu aja gambar. Udah itu ya cuma nanya sih maunya seperti apa, warnanya bagaimana ya terserah mereka yang nyiapin ininya kan, nggak jadi masalah gitu. Oh iya gitu. Kalau pandangan kamu sendiri nih untuk kayak di era sekarang ini kayak apa ya? Ya mungkin udah mulai jarang gitu graffiti. Ya menurut kamu gimana ini? Apa itu harus terus dilestarikan atau memang gimana gitu? Sebenarnya kalau aman lagi setiap tahun lahir kok orang-orang kayak gitu yang suka seperti itu. Cuman contohnya kayak saya kan suka seperti itu, tapi gambarnya bagaimana? Itu ya mungkin mereka kurang memahami. Sebenarnya banyak caranya. Maksudnya bisa ya, kita ada teori-teorinya ya. Bukan teori. Apa? Bukan teknik juga sih kayak kan sisanya gini cara searching font-fontnya gitu loh. Fontnya gitu kan bisa searching sekarang kan lebih gampang, lebih enak kan sekarang udah maju kan, udah tinggal cari di internet dapat, tinggal diaplikasikan. Caranya mungkin pakai chat, ya udah pakai chat, nggak apa-apa dari awal-awal. Oke. Iya lebih gampang gitu ya cari inspirasinya seperti apa gitu. Cuma kalau iya itu kembali lagi, sebenarnya setiap tahun sebenarnya ada, cuman ya itu kembali lagi apakah dia mau untuk langsung terjun ke lapangannya. Karena kan gini, ada yang mereka malu-malu karena malu-malu kucing. Sebenarnya karena mungkin minder ketika gambar saya kan masih pemula, orang awam, gambarnya masih jelek. Gambar di tembok ya nggak mungkin langsung bagus kan. Ya setiap orang nggak mungkin gambar langsung bagus, dia kan butuh tahap proses tuh. Betul. Ketika dia berhasil untuk kembangin talenta yang diberikan ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu selama itu bentukannya positif. Oh iya. Positifnya dalam artian kamu gambar, kamu ngizin. Kamu ngizin atau kamu gambar itu punya makna, ada sesuatu bagi kamu itu punya makna tersendiri, ini nggak jadi masalah gitu. Maksudnya tetap lakukan apa sih, tetap berkarya, yang penting tetap ada prosedurnya gitu ya. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Lalu komentar kamu untuk untuk generasi seperti kamu nih yang pengen terjun ke dunia graffiti, pengen memulai graffiti, mungkin kamu ada saran atau apa gitu? Kalau untuk anak zaman sekarang ya rasa sih lebih maju dari kita ya zaman dulu. Ya kalau untuk nyari inspirasi ya dibilang lebih oke ya. Lebih oke dibandingkan kita. Kalau dulu kita kan ini gimana caranya, nggak ada di internet, susah sekali. Harus nyari tempat sepi dulu tadi ya. Makanya itu
sekarang kan enak, jadi mereka tinggal apresiasikan apa yang mereka ingin ekspresikan gitu. Tinggal ekspresikan, iya. Tinggal cari di internet, di YouTube juga ada kan cara-caranya ketika salah satu artis graffiti gambar, ngelihat dari situ bisa kamu jadikan contoh gitu. Banyak gitu. Ya terus berkarya sih. Jangan malu dengan karya pertamamu, tapi bangga dengan karya pertamamu. Asik. Iya kan? Kata Mas Jonathan. Karena orang semakin ketika gambarnya makin bagus, dia akan lupa dengan karya pertamanya. Oh iya. Karena dia lebih banggakan ketika karya yang sudah bagus, bukan karya pertamanya. Seharusnya kamu bangga dengan karya pertamamu, karena karya pertamamu itu yang jadi jembatan ketika kamu asik. makin keren. Iya sih, karena cenderung aku sendiri pun kayak gitu. Ketika aku aku kan lebih ke dunia arsitek gitu. Ketika aku nggak gambar, ya saat ini aku udah berkembang, ya dibilang udah mulai bagus. Yang karya-karya dulu tuh udah mulai kayak aku ngelihat sendiri pun malu gitu. Sebenarnya nggak usah malu, malah seharusnya bangga. Karena bangga ya. Sama lah apresiasi ketika orang belajar menggambar, gambarnya dia ngerasa itu jelek, tapi punya ini loh punya makna yang kuat gitu loh. Oh jadi gambar pertamamu ini dia jadi jembatan untuk kamu berkembang gitu. Berarti menghargai karya sendiri itu iya, penting ya. Terus sekarang kan lagi pandemi kan, apa-apa juga terbatas gitu kan. Iya terbatas. Nah, kuota juga terbatas sih. Kuota. Iya sih. Mahasiswa bro. Oh iya. Kan dapat kuota dari kampus toh? Ya itu kan beberapa. Ya, nah, terus pengaruh pandemi di hidupmu nih apa nih? Kira-kira nih? Wah, coy. Sengsara ya, ngapa-ngapa terbatas. Caranya yang kuliah ini kan kayak nggak bisa bertatap muka kan. Akan tipikal orang yang kalau mau ngerti materi kan harus bertatap muka. Kamu kuliah di mana tuh? Harus dikasih tahu. Enggak apa-apa. Kuliah di mana tuh? Di Jogja, di kampus mana tuh? UKDW. Oh, UKDW ini berarti. Kan sama ya. Sama ya. Jurusannya apa? Arsitektur. Oh, sama juga ya. Sama juga. Di arsitektur berarti nggak lepas dari latar belakang kamu yang dulu seni, sekarang arsitek ya, nggak beda jauh. Iya nggak beda jauh, ya gambar kan. Ya itu sih mungkin ya sengsaranya karena kuliah sih, atau tidak ya kalau kayak seniman gitu udah susahnya kan, ini pergerakan terbatas kan, nanti salah-salah tiba-tiba ditangkap aparat dan lain-lain kan juga. Ya memang udah jadi kebiasaan sih kalau untuk kita seniman jalan. Para street art gitu ya. Tadi kan aku udah nanya pengaruh pandemi di Bumi udah ya. Terus yang kamu lakukan sehari-hari sekarang apa selama pandemi ini? Astaga. Oke, cuma ngerjain tugas mas. Mengemban tugas. Mengemban tugas. Kita sebagai mahasiswa kan harus tugas terus supaya cepat lulus ya. Ya paling itu sih paling pandemi bikin apa lagi, cuma ngerjain tugas, makan, tidur, ngerokok, ngopi, mau nongkrong juga kan nggak bisa. Iya, mau nongkrong diusir sama Satpol PP gimana? Ya ini sih apa sih terbatas sih, tapi nggak masalah sih, yang penting menaati peraturannya. Iya menaati demi kebaikan bersama. Asik. Asik. Oh iya, ini kemarin kan udah beberapa tak kasih tahu untuk gambaran konsep Omah Wae ini ya, acara ini gitu kan. Nah, dari kamu sendiri nih, komentarnya tentang konsep Omah Wae ini gimana? Tanggapan kamu? Ya, karena kita tahu satu sama lain tuh. Kau juga sab teman, aku saudara juga kan. Jadi ya rasa kalian punya konsep, walaupun istilahnya kalian masih awal ini. Awal banget ini. Iya, awal banget kan. Awal banget. Tapi udah matang gitu loh, udah bukan cuman jadi suatu wacana gitu. Jadi langsung di sikat nih. Jadi ya kontennya sih bagus. Enggak kayak yang lain kan. Kita maunya gini. Tapi kapan dieksekusinya kan? Itu. Makasih Lujar. Makasih. Oke. Kamu ada nggak ini kata-kata mutiara nih buat yang menonton kita nih? Yang menonton kita nih.
Closing statement dari seorang Jonathan nih. Ya kalau sih mungkin lebih menghargai karya pertamamu, lebih banggakan karya pertamamu, jangan pernah malu dengan karya pertamamu walaupun itu jelek di mata orang, tapi itu punya makna tersendiri gitu. Dia sebagai jembatan, sebagai tangga-tangga untuk kamu makin terus berkembang. Itu aja sih. Keren. Jangan pernah malu dengan karya pertama. Betul. Hargai karya sendiri ya. Iya. Lalu ini deh, satu kata untuk Omaway. Satu kata untuk Omaway. Jancok ya. ini nanti di ini enggak? Di satu kata untuk Omaway. Kita ucapin bareng-bareng ya. Satu kata untuk Omaway. Jancok. Makasih Mas Jonathan udah sharing-sharing ya. Oke. Siap. Makasih. Mantap.